Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim bahwa pada hari ini dalam kegiatan komunitas belajar kita akan mendengarkan pemaparan oleh Ibu Kusmarniati sebagai CGP Angkatan 11 Kabupaten Lombok Timur dalam tema diseminasi budaya positif di sekolah kita. Untuk acara selanjutnya kita ke acara inti tentang diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Kusmarniati SPD. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Kak. Ini Bapak Ibu Guru, sebelum saya budaya positif, untuk panggil sedikit. Air beriak tanda dalam. Air tenang seperti berlian. Kemudian saya mengucapkan salam kepada Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hidup, nikmat iman, nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini. Selawat dan salam tidak lupa kita haturkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang. Baik Bapak Ibu Guru, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya pertama-tama dulu mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Pringgasela yang telah memberikan saya support, dukungan sehingga saya bisa melaksanakan kegiatan guru penggerak sampai saat ini. Dan saya juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktunya untuk berkesempatan hadir pada siang hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri untuk memperkenalkan fasilitator saya di sini. Ya, di sini fasilitator saya adalah Pak Miranto SPD. Beliau adalah guru SMP ya di Lampung, dan juga pengajar praktik saya Bu Sulfatul Umah SPD DR. Ya, beliau adalah guru SMP 1 Pringgasela. Ya. Nah, ini perkenalan sedikit ya tentang fasilitator dan pengajar praktik. Next. Ya, Bapak Ibu Guru, mungkin dari tadi pagi ya kita melakukan aktivitas ya, mungkin masih ada jenuh ya, boring. Untuk relaksasi aja Bapak Ibu Guru izin untuk berdiri sejenak. Ya. Kita ice breathing aja, tapi ice breathingnya tidak mengeluarkan banyak tenaga Bapak Ibu. Nah, ice breathing kita hanya yuk senyum selama 30 detik Bapak Ibu. Ya. Silakan berpasangan dan cari pasangannya masing-masing Bapak Ibu. Sesuai dengan tema kita adalah budaya positif ya, jadi aura-aura negatif
siang hari ini adalah diseminasi budaya positif di sekolah. Mohon maaf, saya berdiri di sini bukan saya menggurui Bapak Ibu, karena ini adalah merupakan salah satu kegiatan yang harus saya laksanakan dan selesaikan Bapak Ibu, terkait dengan pengimbasan mengenai budaya positif. Ya. Nah, kalau yang kemarin, alhamdulillah di CGP Angkatan 9 ya sudah dilaksanakan oleh Bu Amelia dan Pak Eka, tapi beliau berdua ya. Jadi saya sendiri di sini untuk menyelesaikan materi yang banyak sekali hari ini Bapak Ibu Guru. Ya, ada pertanyaan pemantik di sini sebelum kita masuk ke budaya positif ya. Nanti Bapak Ibu Guru tinggal mengangkat tangan bila setuju dan tidak setuju ya. Nah, pertanyaan pemantik pertama adalah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Silakan angkat tangan jika setuju dan tidak setuju. Ya. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Mungkin ada yang setuju? Iya, saya pertanyaan. Ya, setuju. Setuju ya. Tapi nggak fisik ini ya. Ya, nggak fisik. Ya, mungkin ada yang bisa memberikan komentar sedikit. Silakan Pak Guru. Pak Afil, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya sampaikan alasannya, ada pantun sedikit juga. Ikan tumpung dimakan ular, ikan loham dimakan toman. Ayo dukung Merdeka Belajar untuk pendidikan yang berkemajuan. Bapak Ibu, Bapak-Bapak sekalian yang hormati, saya pribadi setuju dengan apa yang disampaikan tadi tentang hukuman bisa mendisiplinkan anak. Saya teringat dengan Rasulullah ketika memberikan wejangan tentang umatnya. Di dalam mendisiplinkan anak itu ada tiga cara yang kita pakai. Yang pertama, tegur anak itu. Kalau tidak bisa dengan cara tegur, diamkan dia. Kalau tidak bisa juga dengan cara mendiamkan, maka pukul dia. Tapi pukulnya mendidik, jangan pukul bagian atas. Dan pukulnya itu ada tata caranya. Oleh karena itu, saya setuju ketika kita mendidik anak perlu ada sedikit sentuhan dalam bentuk fisik, tapi sifatnya mendidik itu. Jangan sampai memukul sampai ada rasa benci. Memukul anak kita jangan sampai timbul rasa benci. Memukul dalam artian mendidik. Jadi sesekali saya rasa perlu untuk kita lakukan hal tersebut. Yang penting jangan memukul dibarengi dengan rasa benci sama anak. Insya Allah anak kita akan paham dengan ini juga, karena ikatan batin itu akan selalu ada antara guru dengan siswa. Itu yang saya sampaikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Taufik. Pemantik yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan potensi siswa. Silakan bagi Bapak Ibu yang setuju angkat tangan, yang tidak setuju. Yang setuju. Silakan. Pasti. Terima kasih. Pemberian hadiah dapat meningkatkan potensi siswa. Saya setuju ya, tapi di sini yang namanya hadiah itu bukan hanya berupa materi yang berupa fisik, tapi bentuk apresiasi. Ya. Cara kita menghargai siswa itu dapat meningkatkan rasa bangga siswa, rasa senang, rasa dihargai, dan dengan demikian dia akan bisa meningkatkan potensi siswa karena pendapatnya dihargai, ya. Jadi ada rasa kebanggaan di sana. Dia akan semakin rajin dan akan semakin meningkatkan apa yang dia potensi yang ada di dirinya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Pemantik yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju.
Setuju? Siapa lagi yang setuju? Yang tidak setuju? Oh, setuju ya. Terima kasih. Untuk yang nomor 3 saya setuju, karena kita sebagai guru menghadapi siswa dengan berbagai masalah, baik itu masalah pribadi maupun di rumah, masalah belajar juga. Karena itu kita sebagai guru harus bisa memberikan solusi dari setiap masalah yang dihadapi oleh oleh murid, sehingga nanti dalam mengikuti pembelajaran di kelas bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Mungkin itu saja Ibu Kus, terima kasih. Pemantik yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju ya? Terima kasih. Jadi saya pernah nonton video dari pidato seorang guru yang dikagumi di luar negeri, kalau saya berbahasa Inggris. Terus mengikuti paradigma baru itu, dia untuk mencari jawabannya dia bertanya kepada anak-anak gitu. Salah satu dari pikiran anak-anak itu adalah bahwa gurunya itu harus bisa jadi teman, kemudian harus bisa bernyanyi katanya. Jadi menurut pikiran anak-anak, kita itu harus bisa jadi teman mereka. Dan saya rasa kita bisa jadi teman meskipun ada batas-batasnya gitu ya, masih menjaga batas-batas antara orang dewasa dengan anak itu sendiri. Dan saya rasa banyak teman-teman guru kita di sini yang saya lihat sangat akrab dengan siswanya, dan saya rasa itu adalah yang bisa kita anggap sebagai hubungan seperti dalam pertanyaan itu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak atas jawaban yang diberikan oleh Bapak Ibu guru tadi. Terkait dengan jawaban apakah nanti sesuai atau tidak, ya, mengena atau tidak jawaban dari apa yang Bapak Ibu guru paparkan tadi, ya. Nanti setelah saya akan memaparkan tentang budaya positif. Next. Ya. Sesuai dengan tema kita Bapak Ibu guru, ya, budaya positif, tentunya ada mindset positif, ya, yang di benak kita, ya. Dimana kalau kita berpikir positif itu tentunya akan lahir pemikiran-pemikiran hal-hal baik. Benar enggak Bu? Bapak Ibu guru? Ya. Nah, hal-hal baik atau pembiasaan baik itu Bapak Ibu guru itu yang akan kita yakini, ya. Yang akan kita yakini dan akan kita terapkan nantinya di peserta didik kita, ya, khususnya di sekolah kita itu. Nah, penerapan atau nilai-nilai baik yang akan kita terapkan itu adalah menjadi sebuah budaya positif. Nah, budaya positif di sini adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai atau keyakinan itu Bapak Ibu guru, ya. Nah, maksudnya di sini adalah apa yang kita yakini baik, ya, yang sudah kita sepakati bersama. Nah, itu yang akan kita terapkan menjadi sebuah budaya baik atau budaya positif itu sendiri. Dan untuk mewujudkan budaya positif, ya Bapak Ibu guru, harus kita menguasai 6 konsep ini. Ya. Nah, 6 konsep ini yang pertama adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, ya, saya sudah tulis tadi, ya, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Nah, ini yang harus Bapak Ibu kuasai baru kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Ya. Pertama, ya, kita masuk ke disiplin positif. Guru. Bapak Ibu guru, ya, disiplin. Ya. Disiplin positif. Nah, kita sebagai guru yang bijak, Bapak Ibu, tentunya kita udah
memahami betul ya, apa itu disiplin positif, dan itu pernah kita terapkan ya di sekolah kita ini. Mungkin yang ingin meminta pendapat dari Bapak Ibu tentang sejauh mana gambaran Bapak Ibu tentang disiplin positif. Mungkin Pak Guru Ustadz Jamiluddin. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Semangat ya. Apa yang kita ketahui dari disiplin positif? Menurut pemahaman saya, disiplin positif itu adalah segala bentuk hal yang positif yang ada di lingkungan di mana kita berada. Contoh misalnya, ketika kita berada di dalam kelas. Seorang guru yang masuk di dalam kelas, ketika melihat dalam kelas misalnya dalam keadaan rapi dan enak, siswanya belajar secara tertib, kemudian masuk kelasnya tepat waktu, kemudian pada saat belajar tidak suka mengganggu temannya, itu bagian hal-hal yang merupakan bagian dari disiplin positif, saya rasa. Artinya segala hal yang bermuara kepada hal-hal yang positif, bersifat baik, itulah kategori dari disiplin positif menurut saya. Terima kasih. Penjelasan dari Pak Guru Ustadz Jamiluddin itu sudah sangat luar biasa ya. Di sini kalau kita berbicara disiplin Bapak Ibu guru ya, tentunya ada dua kecenderungan ya. Kecenderungan yang pertama adalah ketaatan kepada peraturan atau kepatuhan pada sebuah peraturan. Yang kecenderungan kedua adalah adanya hukuman ya di sini. Nah, jadi sebenarnya disiplin itu artinya adalah bagaimana kita bisa mengontrol diri atau disiplin diri. Nah, untuk artinya untuk memperjelas ya, apa itu disiplin Bapak Ibu guru, yang izin lagi untuk melakukan sebuah kegiatan kepada Bapak Ibu guru. Ya, kegiatan kita Bapak Ibu guru adalah cobalah bukan. Ya, silakan pasangan yang tadi. Silakan berdiri lagi Bapak Ibu guru. Kegiatan kita hari ini adalah cobalah bukan. Ya, aturan mainnya Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru silakan cari pasangan yang pas, misalnya Guru Nurul Aini yang menggenggam tangan, nanti Ibu Guru Sarifah yang berusaha membuka kepalan tangan Ibu Nurul Aini. Ya. Nah, di sini akan kita bagaimana cara Bapak Ibu untuk mengontrol diri nanti. Seolah-olah Ibu Nurul Aini itu memegang barang berharga di dalam kepalan tangannya. Silakan waktunya dimulai dari sekarang. Ya, coba buka aja, berusaha membuka kepalan tangan temannya. Entah itu dengan cara mengintimidasinya, menghakimi, memujiknya, menawari atau mengobrolnya boleh. Ya, silakan Bapak Ibu berusaha buka kepalan tangan temannya. Dari
Bapak Ibu yang bisa membuka kepalan tangannya tadi? Siapa yang membuka kepalan tangannya? Ya. Apa alasan Bu Guru bisa membuka kepalan tangan dari temannya? Jadi seperti yang dikatakan oleh pembicara tadi bahwa saya ini sepertinya membuka tangan itu karena kesadarannya sendiri, bukan tadi saya bujuk ya, saya pikir dia nggak mau, jadi nggak mau, tapi ketika dia berniat melakukan sendiri, tangannya dia buka dan saya dikasih permen. Yang tidak mau membuka kepalan tangannya? Tidak mau. Ya, tadi saya tidak mau membuka kepalan tangan saya karena saya merasa ada sesuatu hak saya yang tidak bisa diambil. Jadi saya mempertahankan sesuatu yang menjadi milik saya. Luar biasa sekali jawabannya dari Bu Guru Siti Rohmi, Kamila dan Bu Tasya. Nah, tadi ternyata membuka kepalan tangan ya. Dan pertanyaan yang pertama dan kedua kita bervariasi tadi. Ada yang bisa membuka kepalan tangan, ya. Alasannya setelah dibujuk, ya dirayu dan sebagainya. Ternyata kepalan tangan itu bisa terbuka. Ada juga yang tidak bisa terbuka sama sekali, ya karena mempertahankan hak, ya artinya barang berharga yang dia punya tidak bisa dibagi ke orang lain. Ya. Nah, pertanyaan ketiga, Bapak Ibu Guru, kira-kira ya, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol? Apakah yang membuka atau yang menutup kepalan tangannya? Yang lepas itu istri. Kita lihat pertanyaan ketiga, siapakah yang semuanya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara? Kalau saya lihat kejadian saya dengan Pak Lukman berusaha menahan diri dan saya berusaha untuk membuka, dalam hal ini saya rasa kedua punya peran untuk saling kontrol. Jangan ditahan Pak Lukman. Jadi berbicara tentang siapa yang punya peran, kedua kami punya peran dalam hal ini. Pak Lukman berusaha mempertahankan dan saya berusaha membuka. Dan kedua peranan ini berjalan dengan baik, saya rasa itu hal yang bagus sesungguhnya. Tenang ya. Ya, dari jawaban Pak Ustadz Jamiluddin tadi bahwa dia tidak bisa membuka kepalan tangan karena masing-masing memegang kendali, ya, memegang kontrol dirinya sendiri. Nah, untuk pertanyaan ketiga, Bapak Ibu Guru, yang sebenarnya yang memegang kontrol itu adalah jawaban diri kita sendiri, Bapak Ibu. Ya. Kalau diri kita itu yakin dengan apa yang kita miliki, insya Allah tidak akan kita berikan ke orang lain, ya. Entah itu dalam bentuk rayuan, ya, bujukan, atau dalam bentuk suapan, ya, sogokan misalnya. Nanti intinya tidak akan terkecoh. Nah, tadi yang membuka, ya, yang membuka itu adalah ternyata pemikirannya seperti ini, Bapak Ibu, ya. Ini terkait dengan perubahan paradigma teori kontrol oleh Dr. William Glasser, ya. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kebanyakan kita berpikir seperti itu, Bapak. Ya, Bapak Ibu Guru. Kita berupaya untuk bisa mengontrol diri, mengontrol murid kita. Ya. Artinya apa? Ya, ketika kita menjadi pendidik, kita kepingin siswa itu menuruti apa yang kita inginkan. Padahal siswa itu memiliki tujuan atau hak yang sama dengan kita sebenarnya. Ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat di sini. Penguatan positif yang efektif itu seperti apa? Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Bunda Umi Jori tadi, bahwa pemberian hadiah
Memang sih pemberian hadiah itu merupakan penguatan positif yang efektif Bapak Ibu. Tapi itu akan berpengaruh pada jangka pendek, ya, bukan jangka panjang. Artinya anak itu akan berharap terus diberikan hadiah. Nah, ketika berharap terus tiba-tiba tidak diberikan, maka identitas anak itu akan gagal, karakternya menurun. Artinya udah tidak termotivasi lagi, ya, untuk belajar. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita sebagai pendidik, ya, kebanyakan pemikiran kita seperti ini Bapak Ibu, ya. Kita selalu membuat anak itu selalu merasa bersalah, ya. Ketika anak melakukan misalnya contoh, ya, ketika misalnya Bu Nurul Aini mengajar di kelas, tiba-tiba ada selang 5 menit ada siswanya masuk, berarti terlambat. Nah, pada saat itu Bu Nurul Aini langsung menghukum, ya, entah itu dengan kata-kata, ya, atau mungkin dia permalukan anak itu di depan teman-temannya. Nah, itu sebenarnya tidak bagus Bapak Ibu, ya. Nah, kalau bisa ini dihindari, jangan membuat siswa itu merasa bersalah di depan teman-temannya. Takutnya nanti, ya, akan terjadi rasa percaya diri siswa itu hilang. Dia akan menarik diri dari lingkungannya. Nah, lebih baik nanti pada saat mungkin selesai pelajarannya Bu Nurul Aini, nanti panggil secara pribadi. Nah, itu lebih bagus lagi. Ilusi yang terakhir, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Benar tidak Bapak Ibu? Ya. Mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan sedikit? Ya, Abi Hasan. Ya, saya lagi fokus ngerjain tugas. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak Ya, memaksa. di depan Abi. Ilusi bahwa orang dewasa ada. Ilusi mana dia? Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi sebenarnya kita pada konteks, ya, semakin berpengalaman orang secara sunnatullah, pasti dia memiliki lebih banyak daripada orang yang kurang berpengalaman. Dasar manusia melakukan suatu tindakan, satu, karena dia memiliki kemampuan. Dua, dia punya pengalaman. Tiga, dia memiliki cara menyelesaikan masalah. Kalau dia tidak punya tiga itu akan bermasalah. Itu kenapa guru itu dituntut memiliki pola pada dirinya maslima namanya. Apa maslima itu? Seorang guru harus mampu what the meaning education. Ya. Pengajaran, pendidikan itu harus guru miliki, sehingga dituntut guru memiliki kemampuan, knowledge-nya, kemudian keterampilannya, skill-nya, kemudian dia memiliki kemampuan dalam teaching-nya, pengajarannya, gitu. Nah itu, sehingga kalau saya tidak usah saya bawa mas lima satu itu aja, itu bisa membuat orang untuk merasa kemampuannya lebih, karena faktor sunnatullah. Tidak mungkin anak yang ibu ajar lalu ibu pengajar, kalau ibu tidak mau mengembangkan diri, maka ibu pasti akan mengikuti anak. Tapi kalau dari kemampuan seorang guru, karena kemampuannya dia juga bisa mengukur. Nah, kalau dari ukuran orang itu bisa lebih, maka dia berhak. Tapi kalau dari ukuran orang itu lemah,
maka dia akan lahir emosi dalam mengatasi masalah. Jadi emosi itu apa? Emosi ciri khas orang memiliki low knowledge. Terima kasih. Ya, kasih aplaus untuk ya, silakan diperhatikan Bapak Ibu guru. Kita akan mengubah paradigma Bapak Ibu guru terkait dengan stimulus respon ya, menuju ke pendekatan teori kontrol. Nah, secara stimulus respon, kebanyakan kita berpikir bahwa realitas atau kebutuhan kita sama. Kalau menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Setuju tidak? Setuju ya. Stimulus respon yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan menurut pendekatan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi secara teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kenapa saya mengajak Bapak Ibu guru untuk mengubah paradigma ya, dari stimulus respon menuju ke teori kontrol, supaya kita memahami benar ya bagaimana untuk menerapkan budaya disiplin kita di sekolah ini. Next. Iya. Ya, benar. Iya. Ya, lanjut. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi, Bapak Ibu guru, untuk menerapkan disiplin positif itu adalah mulai dari diri kita sendiri. Ya. Kalau kita udah menerapkan disiplin diri pada diri kita sendiri, insya Allah disiplin positif itu akan kita bisa terapkan ke peserta didik kita. Ya. Intinya di sini seperti filosofi Ki Hajar Dewantara dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu ada 3. Yang pertama adalah ing ngarso sung tulodo, ing madya manguntarso, dan tuturi handayani. Kenapa Pak? Ya, ingarso sung tulodo itu adalah bagaimana kita sebagai pendiri itu memberikan contoh atau teladan yang baik pada ibu guru. Kalau kita sudah memberikan contoh atau teladan yang baik pada diri kita sendiri, ya insya Allah anak-anak juga akan mengikuti. Karena apa? Kita sebagai pendidik itu adalah seperti role model ya, artinya kita ini model Bapak Ibu guru. Jadi apa yang kita tingkah, perilaku, sikap, tutur kata kita itu sebenarnya diikuti oleh anak didik kita. Ya. Nah, jadi di sini menurut Stephen R. Covey ya, bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Artinya pandangan kita atau paradigma kita itu kita ubah Bapak Ibu. Ya. Jangan hanya keinginan kita aja yang mau diikuti oleh anak. Ya. Tapi kita juga sebagai pendidik itu harus paham betul apa sih yang diinginkan oleh anak kita. Nah itu menurut Stephen R. Covey. Sependapat? Nah ini untuk menciptakan lingkungan positif yang harus kita tinjau ulang kembali Bapak Ibu guru adalah bagaimana penerapan disiplin positif kita di sekolah. Apakah sudah kondusif? Ya. Apakah perlu dibenahi Bapak Ibu guru? Nah kalau memang perlu dibenahi, yang pertama itu biarkan anak-anak itu merdeka Bapak Ibu, supaya disiplin yang kita buat itu semakin kuat.
Nah, di sini maksudnya merdeka adalah di mana ada kemerdekaan, di situlah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self, ya. Disiplin artinya kita harus komitmen, Bapak Ibu. Sebagus apapun disiplin yang kita buat, kalau kita tidak komitmen, pasti disiplin itu akan kendor, ya. Aturan itu tidak akan berjalan dengan maksimal. Jadi di sini butuh komitmen kita bersama, ya. Nah, itu artinya apa? Supaya jangan sampai kita didisiplinkan oleh orang lain. Kita harus disiplin diri sendiri dulu, baru mendisiplinkan anak didik kita. Apakah kita benar-benar sudah disiplin betul? Terkadang kita menjalankan sebuah disiplin itu banyak faktornya, Bapak Ibu. Ada faktor internal dan ada faktor eksternalnya. Kalau internal, ya, itu jelas ada motivasi intrinsik dalam diri kita untuk menjalankan sebuah kewajiban. Kalau faktor eksternal, terkadang apa yang kita yakini itu benar, itu bisa berubah pola pikir kita. Ya. Misalnya kita ambil contoh, pada jam pelajaran kita mau masuk nih, ya, karena sesuai dengan jam. Tapi ada teman yang membujuk kita. Nah, seperti tadi kontrol diri, ya, membuka kepalan tangan. Ada yang membujuk kita, nggak usah dah, toh juga nggak ada grup piket nih. Nah itu udah dibujukan udah itu. Ya. Jadi kontrol diri kita itu adalah itu. Ya. Nah, jadi untuk menciptakan komitmen, ya, itu harus benar-benar dari diri kita sendiri, Bapak Ibu. Sepakat nih? Sepakat. Ya. Nah, ini arti kata merdeka tadi. Yang kita pendapat dari ibu-ibu dulu, nanti bapak-bapaknya. Konteks merdeka. Ini intisarinya saya ambil, bertindak tanpa harus terikat oleh perintah atau kontrol dari luar. Ada faktor eksternal di sini, Bapak Ibu, yang mempengaruhi sehingga pola pikir kita berubah. Mungkin dari ibu guru dulu. Ibu aja. Maknanya bertindak tanpa harus terikat oleh perintah. Apa ini pertanyaannya? Bertindak tanpa harus terikat oleh perintah atau kontrol dari luar. Makna dari merdeka. Iya, setuju atau tidak? Silakan mungkin ada yang bisa berikan pendapat. Apa ya? Nomor 8. Merdeka adalah merdeka dari Mana? Yang berapa? Kurang setuju. Merdeka dalam konteks Mami kasih tuh. Mami itu. Mami. Setuju ya? Arti kata merdeka, ya, di sini intisarinya aja saya ambil, bertindak tanpa harus terikat oleh perintah atau kontrol dari luar. Setuju enggak? Oh iya, jadi merdeka dalam konteks ini berarti memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan dan bertindak tanpa harus terkait oleh perintah atau kontrol dari luar. Ya, definisi merdeka itu adalah kebebasan untuk melahirkan sesuatu yang kita miliki atas dasar hak di dalam setiap individu. Nah, itu merdeka. Jadi dengan kata ini tanpa pengaruh orang luar, saya setuju dalam konteks pengembangan diri atau ini. Tetapi kalau dalam pelanggaran nggak setuju.
Oke, makasih. Yang kedua, arti merdeka. Tidak terikat oleh perintah orang lain, tetapi juga tidak terikat oleh aturan atau hukum yang ketat. Tidak setuju. Tidak. Ya. Untuk yang kedua itu saya tidak setuju, karena kalau kita mau bicara tentang merdeka semerdekanya itu, kalau kita bicara tentang dunia filsafat ya, orang merdeka semerdekanya justru orang yang tidak merdeka itu sendiri. Karena ketika kita melaksanakan kemerdekaan, kebebasan, apapun itu, menyampaikan pendapat atau bertingkah laku atau apapun itu, ketika kita menyampaikan sebebas-bebasnya, semerdeka-merdekanya, kita akan bertentangan dengan kemerdekaan orang lain. Jadi tetap di sana ada pengaruh kontrol dari orang lain, dan ya segala sesuatunya tidak ada hal yang merdeka secara hati. Terima kasih. Luar biasa sekali jawaban dari Bunda Umi. Yang ketiga, arti merdeka memiliki kemampuan untuk mengatur dan memimpin diri sendiri dengan bijak. Biar cepat katanya si Pak. Memiliki kemampuan untuk mengatur dan memimpin diri sendiri dengan bijaknya, memang itu konsep kemerdekaan yang hakiki. Ketika kita berbicara tentang kemerdekaannya, kita harus memiliki kemampuan mengatur diri sendiri. Itulah kemerdekaan yang sebenarnya. Ya, tentunya dengan bijak, mengarahkan kepada hal-hal yang positif. Nah, inilah hakikatnya kalau menurut saya pribadi. Saya setuju sekali dengan kalimat yang nomor 3 ini. Karena kita diberikan kemampuan untuk mengatur diri sendiri, dan itu hakikat dari kemerdekaan yang sesungguhnya. Terima kasih. Luar biasa sekali. Tepuk tangan. Ya, kesimpulan dari disiplin positif Bapak Ibu Guru merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi benar-benar peserta didik kita itu mengikuti aturan dari hatinya, menurut hati nuraninya, Bapak Ibu. Jangan kita paksakan anak. Artinya begini, ketika kita ambil contoh aja, kenapa anak itu bersekolah? Karena menurut dia, yang dia yakini, oh itu saya butuh sekolah. Ya. Jadi apa yang kita yakini itu baik, ya, itu merupakan sebuah disiplin yang berasal dari diri siswa itu sendiri. Artinya tidak ada paksaan, Bapak Ibu. Seperti yang saya paparkan tadi, kalau kita memberikan imbalan, hukuman, malah anak itu tidak akan mengikuti. Benar nggak? Ya. Malah kita yang kecewa duluan gitu. Ya. Nah itu, jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, ya, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Saya akan sedikit. Sebentar ya, ada sesi tanya jawab. Nah, nilai-nilai kebajikan ya, maksudnya di sini ketika udah ada motivasi dari dalam diri anak ya, secara tidak langsung nilai-nilai kebajikan yang dia miliki oleh anak itu akan lahir. Contoh misalnya empati, rasa tanggung jawabnya, karena dia sadar bahwa oh disiplin itu harus saya ikuti gitu ya, dan itu bermanfaat bagi saya ya. Nah itu maksudnya di sini terkait dengan disiplin positif ya. Nah jadi di sini Bapak Ibu Guru untuk menciptakan lingkungan yang positif ya di sekolah kita ini harus benar-benar mulai dari
disiplin dulu, ya, disiplin positif itu sendiri dari diri, ya. Next. Nah, apa sih manfaatnya? Ya, kita menerapkan disiplin positif. Ternyata manfaatnya bagi anak itu adalah biar anak itu bisa bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, biarkan anak itu yang berkembang, Bapak Ibu. Ya. Karena menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah pendidikan itu berpusat pada murid. Ya. Jadi bagaimana kita menciptakan lingkungan pembelajaran yang memang berpusat pada murid, bukan keinginan kita, bukan kita yang mengatur anak mau belajar ini, mau belajar itu, enggak. Sesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya. Jangan artinya kita semau gue gitu. Ya. Kita sebagai pendidik ya, atau guru bosan mau menerapkan ini, belum tentu anak mau itu mengerjakan. Tapi terkadang kita memaksa anak harus. Nah itu artinya harus benar-benar kontrol diri kita sebagai pendidik, harus kita tanamkan gitu. Nah, disiplin positif ini juga menyadari, ya, bukan karena paksaan, pujian atau hukuman seperti yang saya bilang tadi. Ya, nah itu terkait dengan disiplin positif, Bapak Ibu. Ya. Nah sekarang kita masuk ke materi kedua, motivasi perilaku manusia. Mohon maaf, ada 6 materi yang saya sampaikan hari ini. Karena sendiri Bapak Ibu, ya, calon CGP di sini. Pertama, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu merupakan dorongan, ya, dorongan kita untuk bertindak. Ya. Nah itu artinya motivasi, keinginan kita untuk berperilaku baik atau tidak, itu tergantung diri kita ya Bapak Ibu. Nah di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu udah motivasi eksternal, Bapak Ibu. Ya, terkadang kita sebagai pendidik, ya, seperti yang dari awal saya paparkan bahwa kita melakukan tugas, ya, ada unsur paksaan dan ada benar-benar dari hati nuraninya. Paksaan dan terpaksa. Iya, ya benar. Ya, nah itu yang sebenarnya membuat kita tidak nyaman untuk melaksanakan kewajiban itu. Ya. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena ada motivasi eksternal yang seperti saya bilang tadi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jangan sampai kita menjalankan kewajiban itu memang kita kepingin ada mendapat reward, ya, atau penghargaan, atau kepingin dipuji, ya. Itu banyak faktor Bapak Ibu. Yang kedua ini, ya, itu udah termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ya memang benar. Ini yang jarang kita sadari Bapak Ibu guru, dan jarang kita miliki yang poin ketiga ini. Kesadaran diri kita itu untuk melaksanakan sebuah kewajiban. Ya. Nah, kalau kita ngambil poin 2 Bapak Ibu guru, nah ini kita dihukum oleh penghargaan namanya. Kalau kita berharap mendapat imbalan, kalau memang kita melaksanakan kewajiban itu mendapat sebuah imbalan yang, ya, hukuman yang pertama yang akan kita dapatkan adalah penghargaan menurunkan kualitas. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik.
sependapat yang didukung oleh penghargaan. Itu penghargaan menurunkan kualitas. Saya tadi membacanya sempat agak kaget. Karena kan selalu ada dari pihak negara mana saja selalu memberikan penghargaan. Ada Kalpataru untuk daerah-daerah yang hijau macam-macam, dan sekolah juga memberikan penghargaan. Bahkan anak saya juga kalau dapat prestasi saya berikan dia penghargaan. Penghargaan tadi kan seperti kata Ibu Min kan tidak hanya dengan bentuk hadiah, ya kan? Tidak mesti harus materi ya. Ketika kita mengucap terima kasih, kita berikan dia pujian saja, alhamdulillah kamu luar biasa, kamu hebat. Itu kan juga penghargaan yang kita berikan. Dan setiap kita memang membutuhkan secara naluri mungkin membutuhkan itu kan begitu. Membutuhkan. Sehingga ada sebuah film tentang pendidikan yang judulnya Sudahkah Anda mengucapkan terima kasih untuk hari ini? Itu kan memberikan penghargaan juga kepada orang yang sudah membantu kita, menolong kita, menyapa kita, menyalami kita. Terima kasih ya. Itu kan bagian dari penghargaan. Jadi saya kira saya tidak begitu setuju Ibu Sipa. Ya, penghargaan menurut kualitas saya kira tidak. Justru banyak sekali bahwa suatu daerah itu atau sekolah atau lembaga apa saja meningkatkan kualitasnya karena adanya reward, penghargaan yang diberikan, dan orang berlomba-lomba untuk itu. Nah, seperti itu. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, saya kira juga enggak. Malah lomba-lomba itu kan karena penghargaan itu seperti itu, kreativitas malah muncul menjadi lebih baik lagi. Ya, yang ini kata Ibu Medi ini, Allah saja menjadikan kita surga katanya, untuk kita berbuat yang terbaik begitu. Luar biasa memang sekretaris ini. Allah saja mau menghadiahkan kita surga. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, saya kira juga tidak. Kalau saya ya, justru meningkatkan semua itu. Saya kira demikian. Pak, saya tidak paham itu dihukum oleh penghargaan. Apa maksudnya? Biasanya kan dihukum kasihnya itu kan satu negatif. Hadirin, ya silakan diperhatikan. Ini teori motivasi perilaku manusia ya. Kita berbicara teori Bapak Ibu. Apakah teori itu benar atau tidak itu kan tergantung dari pandangan kita masing-masing. Ya. Tapi secara umum, nah ini kan berbicara secara umum Pak hadirin. Yang poin kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kan di sini udah jelas. Ketika saya akan melakukan A misalnya, oh pasti imbalan yang saya dapatkan ini. Jadi kalau di pendidikan itu, ya kita sebagai pendidik ya atau guru di sini boleh saja kita memberikan hadiah ya, atau reward kepada siswa ya. Tapi efeknya itu jangka pendek ya, bukan jangka panjang. Kita berbicara ke depannya ya. Nah, jangka pendek artinya mungkin dia pada saat itu ya, saat itu dia merasa bangga diberikan penghargaan kepada gurunya. Tapi anak itu akan terbiasa nantinya. Nah, terbiasa artinya begini. Sebentar. Artinya begini. Penghargaan itu seperti yang disampaikan oleh seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah tadi, ya, tidak hanya dalam bentuk barang, ya, tapi bisa dalam verbal, kalimat, ya, kalimat.
Nah, dalam bentuk kalimat itu bisa jangka panjang. Tapi kalau dalam barang, ya, dalam bentuk barang itu efeknya ke jangka pendek, ya. Nah, itu maksudnya di sini. Nah, jadi efeknya nanti next. Nah, yang tadi itu ya, dihukum oleh penghargaan, kita merasa dihukum oleh penghargaan, artinya tersiksa gitu loh. Disiksa oleh keinginan kita untuk mau disanjung terus gitu. Ya, itu maksudnya di sini. Ya. Masa kita harus melakukan sesuatu dengan motivasi ingin disanjung, ya, ingin dihargai orang, oh wow gitu, ya, atau mungkin ingin dikasih barang berharga. Jangan sampai kita berpikir seperti itu kalau kita menginginkan hal-hal atau ingin menerapkan hal-hal baik, Bapak Ibu. Ya. Intinya di sini motivasi kita sendiri dulu, ya, ingin melakukan itu. Jangan ada embel-embel lain maksudnya. Sifatnya menyindir saya. Nah itu maksudnya di sini nih. Jadi penghargaan. Jadi ada tadi yang disampaikan Bu Siva yang mengatakan teori tadi Bu Siva ya, bisa diterima bisa tidak ya, tergantung kebutuhan. Sebenarnya teori itu bukan hal yang rendah ya. Karena teori itu lahir itu berdasarkan postulat itu yang ditinjau dari fakta yang telah melahirkan definisi. Itulah sebuah teori. Jadi teori itu bukan sekedar jauh-jauh, dan kita tidak tergantung butuh tidak ada yang itu. Yang teori itu sudah hasil ilmiah itu. Harus kita bagaimana mendalaminya, bukan kita butuh apa enggak gitu. Yang seperti dikatakan bisa baik bisa tidak, enggak. Karena teori, satu teori lahir misal konstruktivisme. Kalau kita ketodik, nah teorinya beda lagi. Kepikir teorinya lagi lain, tetapi itu terjadi pada manusia gitu loh. Nah tergantung kapan dibutuhkan, bukan baik tidak baik. Itu tentang teori tadi, supaya jangan dikatakan oh teori ini baik atau tidak baik. Semua teori dulu baik karena dari kajian. Kemudian tadi penghargaan, ya. Ya saya pribadi selama ini ya menulis itu maunya saya gitu. Motivasi saya adalah selama Tuhan memberikan saya ingatan, harus saya manfaatkan. Saya takut nanti Allah mencabut ingatan itu, maka saya tidak akan bisa berbuat lagi. Itu motivasi saya kenapa saya menulis. Itu menjadi saya. Makanya kenapa sampai tua saya menulis saya ini, karena saya memelihara pemberian Allah itu tentang sebelum datangnya pikun. Itu contoh teori. Jadi apa yang dikatakan Bu Siva, teori dengan pemberian penghargaan itu kadang-kadang bisa mengecewakan. Ya, kadang kita nulis, kadang kita berbuat, tahu-tahu nanti tidak kita dihargai, malas aku nulis, hilang dia. Saya setuju, lahirkan motivasi internal kita. Makasih Bu Siva. Pasti Bu Siva nyindir saya tuh. Semuanya ke saya tuh. Tergantung ini Pak. Ya, next. Benar kan kata-kata? Ya. Nah, yang sebenarnya seperti ini Bapak Ibu Guru, kalau kita ingin memberikan sebuah apresiasi atau pengakuan kepada siapapun itu, ya. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Yang terakhir, fokus pada proses
Nah, ini yang harus kita pahami betul Bapak Ibu guru. Terus Pak, pengakuan itu apa tidak bagian dari bentuk penghargaan itu kalau? Iya. Dari mana? Perbedaan hukuman dan konsekuensi ya, yang seperti karena kita masih berbicara terkait dengan motivasi ya, kita harus paham betul apa itu hukuman dan konsekuensi supaya kita sama-sama bisa menerapkan disiplin positif atau budaya positif di sekolah. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ketika kita berikan konsekuensi kepada anak, sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit kalau hukuman, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, ya, dalam jangka waktu pendek, ya, itu konsekuensi. Ya. Nanti saya jabarkan lebih lanjut lagi terkait dengan posisi kontrol Bapak Ibu. Ya. Yang berikutnya anak membenci kedisiplinan. Itu hukuman ya. Anak menghargai disiplin itu konsekuensi ya. Yang berikutnya kalau hukuman itu ada paksaan, yang konsekuensi stimulus tanggapan. Nah, ini sekedar pemahaman kita bersama Bapak Ibu guru. Nah, biar tidak boring ya, sumpah lagi mungkin kita ice breathing aja dulu Bapak Ibu guru ya, biar semangat lagi ya. Karena materinya masih banyak Bapak Ibu guru, mohon maaf ya. Luangkan waktu sedikit aja ya. Sampai jam 1 Bapak Ibu guru ya. Dari tadi bilang sedikit tidak banyak. Buka mulut tertawa satu kali. Buka mulut. Buka mulut tertawa dua kali. Buka mulut tertawa tiga kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Semuanya biar semangat. Buka mulut tertawa satu kali. Buka mulut tertawa dua kali. Buka mulut tertawa tiga kali. Mulut tertawa. Buka mulut tertawa tanpa suara.
Silakan nanti maju Bapak Ibu guru untuk menempel. Silakan Bapak Ibu guru dicermati kalimatnya. Di sini ada 7 tindakan guru. Apakah dari tindakan guru tersebut termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya. Hukuman tidak berencana bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis atau kata-kata kasar. Konsekuensi bersifat rencana, sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Silakan waktunya hanya 10 detik, Bapak Ibu guru. Kegiatan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Ditulis, nanti ditempel ya di depan. Gini jawabannya. Hukuman atau konsekuensi? Kalau mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat. Secara tidak langsung Ibu Siva lagi memberikan kita hukuman. Barang ini dikasih suruh di sini. Nggak bisa, berarti dia dihukum kita itu nempel di atas yang nggak bisa. Ini praktik hukuman dia. Angkat pantat, Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Alasannya karena itu adalah sesuatu yang harus ditanggung atas kesalahan yang dia perbuat, sehingga itu yang menurut saya merupakan konsekuensi. Dan konsekuensi itu tadi kalau tidak salah dijelaskan bahwa dia bersifat jangka pendek, ya, konsekuensi itu sifatnya jangka pendek. Jadi
Ya, jadi kalau sudah tidak dilakukan berarti akan hilang begitu saja. Terima kasih. Saya hukuman. Bagi saya itu hukuman. Kenapa? Karena waktu itu kita menyita waktu anak untuk belajar justru untuk menulis hukuman. Karena mereka punya waktu saat itu proses KBM. Kecuali kalau itu ibu lakukan di luar proses KBM, nggak masalah. Tapi kalau sedang berlanjut KBM, mereka punya hak juga untuk mengetahui ilmu yang sedang dilakukan, kegiatan sedang dilakukan. Sementara ibu tekan untuk fokus kepada apa yang ibu kerjakan, maka telah terjadi penjajahan pribadi di atas perilaku. Hukuman. Pertanyaan kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya jelas itu hukuman karena itu bentuknya fisik. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman ya? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Karena dia berbuat itu. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Kalau konsekuensi itu adalah perbuatan dilakukan dia harus bertanggung jawab. Ya, jawabannya ini Bapak Ibu. Next. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kalau PJOK ya cocok untuk pelajaran. Nggak boleh. Ya, materi ketiga kita adalah 5 posisi. 5 posisi kontrol restitusi. Wakil pamer yang kelihatan kompol. Ini pelatihan apa hukuman? Lima posisi kontrol restitusi. Bapak Ibu guru, di sini yang pertama guru sebagai penghukum. Nanti ada videonya, silakan nanti ditonton sebentar. Di manakah posisi Bapak Ibu guru nanti? Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. 4, guru sebagai pemantau. 5, guru sebagai manajer. Video. Biar menambah energi dulu. Ayo. Teganan ini gue di kolom duit. Apa?
Iya, dari saya Pak Ustaz. Bahan-bahan. Iya. Silakan ditonton Bapak Ibu guru, nanti di posisi mana Bapak Ibu guru. Hari ini ada tugas ya? Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah sih? Bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu aja, kamu senang lihatnya. Ya, lain kali aku ya masuknya. Terus dulu dong. Kita kemana? Wah, jadi kalau aku selamat lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Ini Bu, saya ngumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantuin ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Setiap bener sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Ya, dari video tadi kita persingkat waktu aja Bapak Ibu. Nah, dari video tadi kira-kira di posisi manakah Bapak Ibu guru? Rata-rata semua di 1 2 tadi. Rata-rata di video 1 2 tadi. Dipilih di sini Pak Guru. Dari 1 sampai 5 ini kira-kira di posisi manakah selama ini Bapak Ibu sebagai pendidik ya? Mungkin Pak Taufik di posisi mana selama ini? Jujur. Jujur. Sampai yang mana? Tergantung mood. Menurut pengalaman yang sering saya lakukan,
saya lihat masuk di antara dua kategori itu. Pertama, guru sifatnya membuat merasa bersalah. Yang kedua, kadang-kadang saya sebagai teman di anak kita, karena perilakunya kadang membuat saya pribadi agak sedikit senang sama anak, saya anggap sebagai teman. Tapi ada kalanya sangat anak saya tekan untuk mau berubah dengan perilaku yang kalau kata anak sama dengan Bu, saya tidak buat, nah kita senang. Tapi kalau tidak mau jujur, terpaksa yang terbuat dengan bersama. Jadi saya masuk di antara 1 dan 2 itu. 3 ada 2 dan 3 itu 2 dan 3. Ya. Selama ini Bu kalau saya yang biasa saya lakukan di kelas itu sama dengan Pak Kalbut nomor 2 dan nomor 3. Tapi yang paling sering itu adalah nomor 2 karena kalau yang nomor 3 itu jarang saya lakukan, makanya banyak siswa yang tidak begitu dekat gitu dengan saya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu realita ini. Realita. Ya karena mohon maaf saya menjadi guru PAI ya saya lebih cenderung ke nomor 3 yang saya lakukan sehari-hari, lebih kepada teman gitu. Contoh tadi pagi misalnya, ketika di kelas itu ada anak-anak yang notabene mohon maaf bermasalah karena mereka itu sering curhat ya. 4 orang tadi siswa mungkin hampir menghabiskan jam saya ketika siswa itu saya ajak duduk persis kayak PTM lah teman-teman masalah gitu. Karena memang siswa itu konsepnya kayak begitu harus kita dalami dia. Setelah kita dalami dia ternyata iya, baru dia meluapkan isi hatinya bahkan meneteskan air mata. Tadi mohon maaf atas nama kelas F6 itu nangis meneteskan air mata di depan saya tadi. Subhanallah. Mungkin ibunya juga melihat. Saya seperti itu tadi. Iya meneteskan air mata dia di depan saya. Bahkan di depan panas. Mungkin ibunya tumben melihat saya seperti itu tadi. Karena memang mohon maaf, saya tuh menganggap semua anak-anak kita di sini menganggap teman gitu. Jadi sehingga saya bisa membangun dengan mereka, saya bisa masuki mereka. Ini yang sering saya lakukan. Dan itu alhamdulillah saya pertahankan sampai hari ini. Terima kasih. Tinggal satu aja Pak Dedi. Bapak Wali. Baik, kalau saya yang biasa saya lakukan tidak jauh beda dengan Ustaz Jamil lah. Itu yang terlalu sering ya. Itu siswa-siswa kita itu saya anggap sebagai teman, itu sebabnya agak dekat lah. Tapi ada juga yang lain lah. Kadang-kadang guru sebagai pemantau juga kan, karena saya juga pengajar biologi ya. Ya mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Ya, next. Dari jawaban Bapak Ibu guru tadi, silakan diperhatikan. Di sini ada tabel ya, 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya. Kalau penghukum, guru itu akan berbuat menghardik, ya, menghardik, menunjuk, menyakiti dan menyindir ya. Nah, kalau pembuat orang merasa bersalah ya, berceramah, ya, mengatakan ya, sehingga anak itu merasa kecewa ya. Kalau teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, artinya dia melindungi ya. Nah, lebih dia ke melindungi walaupun anak itu salah. Karena dia dianggap teman, jadi dia melindungi. Ya. Seolah-olah anak itu merasa tidak bersalah. Nah ini yang sebenarnya tidak bagus ya Bapak Ibu. Pemantau, menghitung dan mengukur. Artinya selalu kita memantau anak baik dari segi perilaku, ya, setiap hari di kelas maupun di luar kelas. Nah yang ketiga adalah manajer.
Dari 5 posisi kontrol Bapak Ibu guru, ya semua ini kita pernah alami ya. Pernah alami, tapi secara idealnya yang paling bagus itu adalah ya, yang paling bagus itu adalah sebagai manajer. Ya. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Ya. Nah, di sini di video itu ada yang terakhir, itu udah termasuk manajer Bapak Ibu. Ya. Artinya ketika anak itu berbuat salah, jangan langsung kita hukum, ya. Jangan kita lindungi, ya. Nah, jadi kita sebagai penengah di sana, ya. Biarkan anak itu menemukan solusinya sendiri dari masalah yang dia perbuat. Nah, artinya biarkan anak itu bertanggung jawab dengan apa yang mereka perbuat. Nah, itu maksudnya di sini terkait dengan posisi manajer. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu guru, kita akan bermain lagi. Yang tadi kolom aja. Yes, terus. Ya. Ini Bapak Ibu guru, kita ada permainan lagi sebentar. Siapa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira di posisi kontrol yang mana kalimat itu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, kira-kira di posisi kontrol yang mana? Ya. Kontrol 2. Kontrol merasa bersalah. Next. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nomor 2. Pembuat merasa bersalah. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak, nak. Ya. Teman. Ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Ya, jawabannya ya, pembuat orang merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer, dan terakhir adalah penghukum. Next. Ya, materi berikutnya adalah keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas. Next. Udah azan. Break dulu. Ayo sekolah. Break. Iya,
Biar menghemat waktu, Bapak Ibu Guru silakan diperhatikan. Ya. Kita di materi yang keempat, Bapak Ibu Guru, yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Ya. Next. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Jawabannya apa? Supaya yang pertama keselamatan. Iya, dia tidak kena tilang. Mentaati peraturan lalu lintas. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Dia tidak terjangkit penyakit. Menjaga kesehatan. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Berperilaku disiplin. Next. Nah, perbedaannya di sini Bapak Ibu Guru, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, itu bersifat universal. Ya. Yang kedua, peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Ya. Nah, sekarang kita bermain lagi Bapak Ibu Guru. Di sini ada dua, ya, ada dua ada dua pilihan Bapak Ibu Guru. Kira-kira mana yang dimaksud dengan kesepakatan, mana yang keyakinan? Ya. Kesepakatan kelas yang mana, keyakinan kelas yang mana? Ya, dua option Bapak Ibu Guru KB. Nah, yang bagian ini kira-kira apakah termasuk kesepakatan atau keyakinan? Terus yang bagian ini apakah termasuk kesepakatan atau keyakinan? Ya. Yang ini Bapak Guru, satu kolom ini. Ya, yang kiri apakah itu kesepakatan atau keyakinan, atau yang ini kanan kesepakatan atau yang keyakinan? Ya, Bu Amir, yang mana? Yang kiri kanan keyakinan, kiri kesepakatan. Hadir tepat waktu, berbicara dengan sopan, saling menghargai, apakah itu termasuk keyakinan atau kesepakatan? Keyakinan, betul. Berarti siswa harus hadir di kelas tepat pada waktunya, itu termasuk kesepakatan Bapak Ibu Guru. Next. Ya, materi yang kelima adalah segitiga restitusi. Lanjut. Ya, apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini menurut Gosen ya 2024. Dan restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Ya.
untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Next. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. 2. Restitusi memperbaiki hubungan. 3. Restitusi tawaran, bukan paksaan. 4. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang kelima, restitusi diri adalah cara yang terbaik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Next. Nah, tahapan dalam segitiga restitusi Bapak Ibu Guru, ketika Bapak Ibu Guru menemukan sebuah masalah, ya entah yang dilakukan oleh teman kita sendiri, ya, artinya sesama guru, atau juga murid kita, yang harus kita lakukan adalah yang pertama menstabilkan identitas. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, ini tugas saya kemarin membuat video kasus, ya, kolaborasi dengan Pak Ustadz Jamiluddin. Nah, pada saat saya menstabilkan identitas, di sini saya menemukan masalah ketika ulangan harian ada siswa yang menyontek, ya, menggunakan HP, ya. Tapi ulangannya tetap kondusif, ya. Artinya saya tegur anaknya nanti masuk ke ruang BP ya setelah selesai ulangan. Nah, di sana saya tanya di ruang BP, ya. Nah, saya tanya kenapa kamu melakukan itu? Ya. Nah, artinya jangan kita langsung memberi hukuman pada saat itu. Jadi anak itu merasa malu nantinya. Ya, lebih baik panggil secara pribadi. Nah, itu menstabilkan identitas. Kita tanya secara pribadi anak. Ya. Yang kedua, kita validasi tindakan yang salah. Kok bisa kamu melakukan itu? Ya, padahal kamu kan anak yang paling pinter. Terus kira-kira apa yang terjadi sehingga kamu bisa menyontek? Nah, kayak gitu ya, kita validasi, ya. Validasi tindakan yang salah itu. Jangan langsung kita menjustis anak. Oh, kamu ini bodoh, ya, dan sebagainya, ya. Lanjut, menanyakan keyakinan. Kan kamu sudah tahu kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas yang kita buat. Kenapa kamu lambat? Jadi anak itu akan sadar dengan sendirinya. Oh ya, nanti saya tidak akan mengulanginya lagi, Bu Guru. Nah, itu kita tanya keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, jadi dengan sendirinya anak itu tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu. Nah, itu terkait dengan segitiga restitusi. Jadi setiap ada masalah yang Bapak Ibu temukan, lebih baik menggunakan 3 langkah itu, ya. Menstabilkan identitas, ya. Yang kedua, ya. Yang kedua, iya, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini ada 2 kasus yang saya temukan, ya. Yang pertama, pada saat kerja kelompok, anak itu berkata kasar sama temannya, menyumpahi temannya. Karena pada saat itu anak dipanggil beberapa kali tapi tidak nyahut, ya. Jadi anak itu mangkel, jengkel, terus dia mengeluarkan kata-kata yang kasar pada temannya. Nah, jadinya berkelahi. Nah, itu kasus yang saya kemarin temukan di kelas. Itu terkait dengan segitiga restitusi. Next. Ya, ini materi terakhir Bapak Ibu Guru. Kebutuhan dasar manusia. Ya. Kalau kita berbicara kebutuhan dasar manusia, ya di sini ada 5 Bapak Ibu Guru. Bukan hanya siswa saja yang memilikinya, tapi kita sebagai pendidik juga harus memenuhi 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, ini terkait dengan sandang, pangan, papan, Bapak Ibu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan kelima, kesenangan. Kok enggak ada ya cinta sama istri?
Ini ada kasus Bapak Ibu guru. Ya. Kira-kira dari kasus ini kebutuhan dasar apa yang diinginkan oleh siswa kita Bapak Ibu? Ibu Umi guru wali kelas 11 6 ya, di SMA 1 di SMA Negeri 1 Aipal sedang mengalami kebingungan karena ulah salah satu murid di kelasnya Doni yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas tersebut telah datang padanya dan mengeluhkan kelakuan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang, ya, dengan terpaksa, dengan memaksa artinya di sini. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Umi, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ini kita kaitkan dengan kebutuhan dasar yang 5 itu Bapak Ibu. Kira-kira apa yang menyebabkan Doni melakukan itu? Nah, kita sebagai guru yang bijak udah paham bahwa kebutuhan dasar siswa kita itu harus kita penuhi. Ya, mungkin ada dari Bapak Ibu guru yang memberikan pendapat. Ya mana Pak Al? Pak Al. Ayo Pak Al. Jalan KBP angkatan 12. Silakan kita bilang Kapan terus? sering mendapatkan masalah. Motivasi kapan terus? Ya, terima kasih. Di sini sebagai wali kelas mewakili Bumi ya. Jika menghadapi siswa seperti itu, tentunya karena kita melihat dari kebutuhan dasar bahwa seseorang itu butuh makan. Jika dia dalam keadaan lapar atau perut kosong, jadi dia mungkin tidak bisa konsentrasi dan tidak fokus dengan pelajarannya. Sehingga itu juga tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada anak tersebut, karena mungkin anak ini juga melakukan itu karena tuntutan kebutuhan itu, dan kebutuhan itu sifatnya mendasar, sehingga dia tidak bisa mengendalikan atau menahan rasa lapar itu. Jadi bagaimana kita mengatasi hal itu? Tentunya siswa yang bersangkutan diberikan semacam waktu atau mungkin diberikan sedikit kesempatan untuk menikmati makan itu. Adapun siswa yang merasa mengeluh akan hal itu, yang mungkin merasa sudah diambil jatah makannya dan sebagainya, itu mungkin bisa diberikan pemahaman bahwa berbagi itu penting. Ya, di sini prinsip keikhlatan, prinsip berbagi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu sekali lagi. Jika saya berada pada posisinya Ibu Umi selaku wali kelas dan mengalami situasi pada seperti itu pada salah satu siswa, seperti yang sampaikan tadi, kita bisa menjustis anak itu melakukan sesuatu yang salah, tapi perlu diinterogasi dulu. Kenapa dia terpaksa? Banyak faktor. Satu, mungkin di rumah belum terpenuhi kebutuhan dasar itu. Kedua, anak itu mungkin tidak terbiasa makan sarapan pagi-pagi, sehingga kemudian yang ketiga, tidak tersedianya kebutuhan di rumah untuk dibawa ke sekolah seperti teman-teman yang lain. Yang keempat, perilaku anak itu terbiasa memaksa di rumah, sehingga hal-hal seperti itu akan terulang di sekolahnya. Yang pasti seperti yang kita bahas pada awal tadi, kita harus mengetahui apa sumber dari kejadiannya sehingga anak bisa berlaku seperti itu. Itu Bu. Ya. Terima kasih waktunya. Ya.
Udah transaksi Bu, makan siang gratis. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pertama kesenangan, kebutuhan akan pilihan, kemandirian dan otonomi, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, kita permainan terakhir aja Bapak Ibu Guru. Nah, kira-kira mana pasangan yang tepat? Nah, dari kesenangan, yang mana kira-kira yang tepat ya kalimatnya? Silakan maju mungkin salah satunya. Ya, Bu Amel. Ya. Artinya kita ini memasangkan ya, memasangkan kiri dan kanan. Yang pertama kesenangan. Kesenangan itu kebutuhan untuk merasa senang. Kemudian cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang dan berkoneksi. Kemudian kebebasan. Kebebasan itu kebutuhan akan pilihan, kemandirian dan otonomi. Penguasaan. Kebutuhan pengetahuan atas kemampuan dan prestasi. Bertahan hidup. Psikologisnya. Kalau masih salah jangan diperbaiki. Ya, ini materi kita terakhir Bapak Ibu Guru tentang kebutuhan dasar manusia. Mungkin sampai di sini aja pertemuan kita ya. Sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru hebat yang luar biasa sampai siang ini masih tetap standby ya. Ya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Ya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan materinya dan kepada Bapak Ibu Guru yang telah mengikuti dengan sabar. Sebelum kita tutup, mungkin ada sekilas sekapur sedikit dari Bapak Kepala Sekolah untuk kegiatan kita hari ini. Kepada Bapak Kepala Sekolah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibu Kusmarniati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Lombok Timur dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah SMA Negeri 1 Pringgesela. Semoga apa yang beliau paparkan tadi membawa manfaat yang besar untuk kita, menambah keilmuan buat kita untuk menjadi lebih maju lagi. Saya kira demikian. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita bubar, kita yel kompak. Kemarin ya, masih ingat kan? Komunitas belajar SMAN 1 Pringgesela. Kompak. Komunitas belajar SMAN 1 Pringgesela. Kompak.
Oke, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, kepada Sekjen, dan kepada Bapak Kepala Sekolah. Dengan berakhirnya materi ini, maka kita tentu pertemuan atau agenda kompak untuk 24 Agustus 2012 dengan membaca